Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haidar Vila Muhyiddin, nomor induk mahasiswa 220211-2017. Saya di sini akan mempresentasikan materi dari ujian akhir semester mata kuliah Pendidikan Fisika yang diampu oleh Pak Dr. Jeffrey Handika. Materi yang akan saya sampaikan hari ini adalah pertama, dinamika Newton, yang kedua, hukum kekekalan energi, yang ketiga fluida, dan yang keempat adalah pusat massa. Selamat menyaksikan. Yang pertama adalah materi dinamika Newton. Perlu kita ketahui bahwa hukum Newton ada 3, biasanya disebut hukum Newton 1, Newton 2, dan Newton 3. Pengertian hukum Newton. Hukum Newton adalah 3 hukum fisika sebagai dasar mekanika klasik, menggambarkan hubungan antara gaya yang bekerja pada suatu benda bergerak. Hampir semua rumus fisika berhubungan dengan gerak, mulai dari jarak ataupun ketinggian, sehingga hukum Newton ini sangat penting dipelajari. Hukum Newton merupakan salah satu aturan yang diterapkan dalam ilmu fisika. Suatu benda yang bergerak tidak bisa dijelaskan dengan logika, tetapi jika menggunakan hukum Newton dapat dihitung berapa kecepatan serta jaraknya. Benda jatuh dari atas ke bawah atau perpindahan benda dari satu titik ke titik lain dapat diartikan bahwa benda itu bergerak atau berpindah tempat. Rumus gaya. Hukum Newton 1, sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan resultan gaya dalam kurung Newton. Hukum Newton 2, sigma F sama dengan M kali A. M sama dengan massa benda dalam kurung kilogram. Hukum Newton 3, F aksi sama dengan negatif F reaksi. A sama dengan percepatan dalam kurung M per second kuadrat. Bunyi hukum Newton. Hukum Newton 1, jika resultan gaya yang bekerja pada benda yang sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Benda yang mula-mula bergerak lurus beraturan akan tetap lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Rumus hukum Newton 1. Hukum Newton 1, sigma F sama dengan 0. Contoh hukum Newton 1. Saat menaiki mobil yang bergerak cepat kemudian direm, penumpang akan terdorong ke depan. Mobil berjalan keadaan pelan kemudian mendadak menginjak gas, maka penumpang akan tercondong ke belakang. Jika meletakkan misalnya koin pada atas kain, kemudian kain tersebut ditarik secara cepat, maka koin tersebut akan tetap diam. Hukum Newton 2. Percepatan dari suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya atau resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massanya. Kemudian untuk rumus hukum Newton 2, A sama dengan sigma F per M. Sigma F sama dengan M kali A. A percepatan, M massa, dan F adalah gaya dalam kurung Newton. Contoh hukum Newton 2, menarik gerobak menggunakan pupuk dari rumah ke lading. Jika ditarik dengan gaya yang sama mobil-mobil yang massanya lebih besar atau ada beban percepatannya lebih kecil. Sedangkan pada mobil-mobil yang sama dalam kurung massa sama, jika ditarik dengan gaya yang lebih besar akan mengalami percepatan yang lebih besar pula. Kemudian menggiring bola pada permukaan datar. Hukum Newton 3. Jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya berlawanan. Rumus hukum Newton 3. Rumus hukum Newton 3 ada 3, yaitu pertama gaya gesek, yang kedua gaya berat, yang ketiga gaya sejenis. Untuk gaya gesek, F sama dengan U kali N. F sama dengan gaya gesek, U sama dengan koefisien, N sama dengan gaya normal. Kemudian ada gaya berat, yaitu V sama dengan M kali G. M sama dengan massa benda, G sama dengan gravitasi. Kemudian gaya sejenis, S sama dengan Pi kali G atau S sama dengan W per V. N sama dengan berat jenis, W sama dengan berat benda, V volume, P massa. Contoh hukum Newton 3. Pada saat duduk pada kursi busa, berat badan akan menekan kursi ke bawah, sedangkan kursi akan menahan berat benda ke atas. Yang kedua, melempar bola pada dinding, maka bola akan berbalik dengan kekuatan sama.
Yang terakhir, jika seseorang memakai sepatu roda dan mendorong dinding, maka dinding akan mendorong sebesar sama dengan gaya yang kamu keluarkan tetapi arahnya berlawanan, sehingga orang yang tersebut terdorong menjauhi dinding. Kemudian ada materi kekekalan energi. Pengertian hukum kekekalan energi. Pada dasarnya, hukum kekekalan energi ini adalah salah satu hukum fisika yang menyatakan bahwa energi itu kekal alias abadi, sehingga tidak dapat berubah sepanjang waktu dan memiliki nilai yang sama baik sebelum terjadi sesuatu maupun sesudahnya. Nah, keberadaan energi tersebut dapat juga diubah bentuknya dengan besaran yang akan selalu sama. Dalam hukum kekekalan energi ini, energi yang dimaksud adalah energi kinetik, energi potensial, energi mekanik, dan lainnya. Hukum kekekalan energi ini ditemukan oleh seorang ahli fisika berkebangsaan Inggris, James Pascal Joule, yang berbunyi, energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, namun dapat berpindah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Maksudnya, suatu energi yang terlibat dalam proses kimia dan fisika dapat mengalami perpindahan atau perubahan bentuk. Contoh, energi radiasi dapat diubah menjadi energi panas, energi potensial dapat diubah menjadi energi listrik, energi kimia dapat diubah menjadi energi listrik. Selain kekal alias abadi, keberadaan energi itu mempunyai beberapa sifat, yakni pertama, transformasi energi. Maksudnya energi tersebut dapat diubah menjadi bentuk yang lain. Yang kedua, transfer energi. Maksudnya energi panas dapat dipindah dari material satu ke material lainnya. Energi dapat berpindah ke benda lain, terutama melalui suatu gaya yang menyebabkan pergeseran. Itulah yang disebut dengan energi mekanik. Energi itu kekal alias abadi, tetapi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Kemudian ada rumus hukum kekekalan energi. Rumusnya EM1 sama dengan EM2, EK1 plus EP1 sama dengan EK2 plus EP2. EM1 sama dengan energi mekanik awal, EM2 sama dengan energi mekanik akhir dalam kurung Joule. EK1 sama dengan energi kinetik awal, EK2 sama dengan energi kinetik akhir, EP1 sama dengan energi potensial awal, EP2 sama dengan energi potensial akhir. Selanjutnya adalah materi fluida. Pengertian fluida statis merujuk pada modul fisika kelas 11 yang disusun oleh Kusrini 2020. Fluida statis adalah zat fluida yang di dalam kondisi tidak bergerak atau bergerak, namun tidak ada perbedaan kecepatan di antara partikelnya. Fluida statis disebut juga dengan hidrostatis. Fluida statis umumnya membahas terkait besaran tekanan pada fluida atau yang diberikan fluida pada objek yang ada di dalamnya. Fenomena yang menjelaskan fluida statis misalnya kenaikan tekanan air pada kedalaman tertentu hingga perubahan tekanan atmosfer. Rumus fluida statis. Fluida statis memiliki sejumlah besaran-besaran yaitu massa jenis, tekanan, dan tekanan hidrostatis. Berikut rumus-rumusnya. Massa jenis. Massa jenis atau densitas adalah perbandingan massa per satuan volume. Simbol massa jenis yaitu Pi dalam kurung RHO. Persamaan massa jenis yaitu Pi sama dengan M per V. Pi sama dengan massa jenis, M sama dengan massa. Sedangkan V sama dengan volume. Tekanan. Tekanan adalah besar gaya yang bekerja pada permukaan benda tiap satuan. Secara matematis, rumus tekanan adalah P sama dengan F per A. Keterangan P sama dengan tekanan, F sama dengan gaya tekanan, A luas permukaan tekan. Kemudian tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis adalah tekanan yang diberikan air ke semua arah pada titik ukur manapun karena adanya gaya gravitasi. Secara umum dapat dirumuskan sebagai berikut. pH sama dengan PGH. Keterangan pH sama dengan tekanan hidrostatik, P sama dengan massa jenis zat cair, G sama dengan percepatan gravitasi, H sama dengan kedalaman zat cair dari permukaan. Hukum pokok hidrostatika menjelaskan bahwa semua titik yang letaknya ada pada satu bidang datang dalam satu jenis zat cair memiliki tekanan yang sama. Kemudian materi pusat massa. Pusat massa suatu benda dapat diketahui saat benda tersebut dilempar. Maka akan ada sebuah titik dari benda tersebut yang geraknya seperti gerak parabola. Sebagai contoh, pemukul baseball jika dilempar keseluruhan titik akan bergerak. Ada sebuah titik yang geraknya seperti gerak partikel yaitu gerak parabola. Ujung pemukul yang mula-mula di bawah saat di puncak gerakan, ujung tersebut berada di bagian bawah.
Ujung tersebut bergerak memutar, tapi ada titik pada pemukul yang geraknya seperti gerak partikel. Titik tersebut dinamakan sebagai titik pusat massa. Dari penjelasan tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Kemudian, menentukan titik pusat massa. Jika kita memiliki sebuah sistem yang terdiri dari dua massa, massa 1 di titik X1 dan massa 2 di titik X2, pusat massa sistem terletak di titik tengah. Sistem yang terdiri dari dua massa, jika M1 sama dengan M2, maka pusat massa terletak di tengah-tengah. Bisa dirumuskan XPM sama dengan X1 kali M1 ditambah X2 kali M2 dibagi M1 ditambah M2. Bila sistem terdiri atas banyak benda bermassa, maka pusat massa sistemnya adalah YPM sama dengan Y1 kali M1 ditambah Y2 kali M2 ditambah titik-titik ditambah YN dikali MN dibagi M1 tambah M2 ditambah titik-titik ditambah MN sama dengan sigma N sama dengan 1 YN dikali MN per M. Untuk ZPM sama dengan Z1 kali M1 ditambah Z2 dikali M2 ditambah titik-titik ditambah Zn dikali Mn dibagi M1 tambah M2 sampai dengan ditambah N sama dengan sigma N sama dengan 1 Zn dikali Mn dibagi M. Kemudian untuk diagramnya bisa dilihat pada gambar di atas. Sistem yang terdiri dari 4 massa seperti pada gambar di atas, masing-masing M1 sama M1 pada posisi X1, Y1, Z1, M2 pada posisi X2, Y2 dan Z2, M3 pada posisi X3, Y3 dan Z3, M4 pada posisi X4, Y4 dan Z4. Pusat massa sistem dapat dicari dengan persamaan XPM, YPM dan ZPM di atas. Jika sistem kita adalah sistem yang kontinu, misalkan sebuah balok, di manakah titik pusat massa balok? Kita dapat membagi menjadi bagian yang kecil-kecil, yang tiap bagiannya bermassa dm sigma. Akan berubah menjadi integral. Pusat massa sistem adalah ZPM sama dengan integral X dm dibagi M. YPM sama dengan integral Y dm dibagi M. ZPM sama dengan integral Z dm dibagi M. Sekian dari saya. Atas kekurangannya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.